Ya oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Budi Adrulas di sini ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas support dari teman-teman yang sudah menonton video saya, yang sudah berinteraksi terhadap video saya. Terus selanjutnya hari ini saya kedatangan alat baru ya untuk di tempatku ya, karena aku butuh. Kemudian aku pesan di toko online kemarin, satu harian buat cari-cari scroll itu. Terus kemudian aku dapat yang produk ini. Apa itu produknya? Ya udah, langsung saja kita unboxing. Daripada nunggu lama-lama, langsung saja kita unboxing paketnya. Ini packagingnya cuma lapisan plastik satu, nggak ada bevel luarnya. Kemudian di dalamnya juga ada kardusnya ya. Oke teman-teman, ini dia tampilan pertama saat kita unboxing ya. Mesin Circular Saw 7 inch. Ini mesin Circular Saw yang baru datang ya. Ini dari brand Edon. Untuk tampilan boxnya kayak gini ya, sudah berwarna. Untuk tampilan depannya seperti ini. Ini ada mereknya Edon dengan seri tipe ED18 strip 1851 Circular Saw 100% copper winding. Terus ini ada keterangannya stopper motor. Terus ini ada keterangannya angel adjustment. Terus kemudian ini ada keterangannya adjustment. Kemudian ini ada keterangan kipas. Terus ini ada strong torsion. Kemudian ada pengunci. Gambarnya seperti ini ya. Bagian samping ini ada keterangan singkatnya, Edon Circular Saw dengan rate voltase 220 dan rate frekuensi 50 Hz, dan untuk input dayanya 1000 Watt, dan untuk kecepatan tanpa beban itu di 5000 rpm, dan untuk disk dari pisaunya maksimal di 185 atau 7 in. Yaudah, langsung saja kita unboxing. Yang pertama jelas kita dapat dari buku manual petunjuk ya, dari Edon Circular Saw. Kemudian kita dapat kunci L untuk membuka dan mengunci blade-nya nanti ya. Kemudian kita dapat tambahan arang carbon brush ya, satu setel. Terus kemudian kita dapat parallel guide terbuat dari bahan besi ya, nggak terlalu tebal dan nggak terlalu tipis juga. Kosong ya. Terus kemudian kita dapat free blade 2 ya. Yang pertama 24T, terus kemudian yang kedua kita dapat 40T. Jadi bisa buat cadangan buat gantian nanti ya. Terus kemudian kita juga dapat ring tambahan. Dan ini unit utamanya. Ya, oke, teman-teman, ini mesin Circular Saw bodi utamanya ya. Kemudian kita aksesorisnya kita sampingkan dulu biar mejanya lebih luas, lebih omber ya. Untuk feel pertama kali pegang di Circular Saw Edon ini lumayan berat juga ya. Ini kalau memang sekitar 1,5 kilo lebih lah, lumayan berat juga. Sama yang pernah aku review, yang Circular Saw yang pernah aku review kemarin itu kayaknya lebih berat ini loh. Yang pertama dulu kita bahas dari build quality dulu ya. Secara build quality menurut saya ini dengan harga 480 ribuan, secara build quality menurut saya cukup oke sih. Untuk plastiknya juga dan untuk plastiknya sambungannya rapet ya. Terus untuk pegangannya di sini ada tambahan karet rubber ya. Terus modelnya juga ini yang ada tanduknya ini bisa buat pegangan pada saat nanti kita motong ya. Terus untuk bagian cover bodi depan ini terbuat dari cor aluminium. Terus kemudian untuk cover blade-nya ini terbuat dari plat tipis ya.
Dan untuk bukanya ini juga termasuk agak smooth, nggak kasar ya. Selanjutnya kita ke bagian base plate ya, atau dudukan atau tatakan ya. Ini terbuat dari plat nggak terlalu tebal dan nggak juga terlalu tipis ya, umum. Apakah ini nanti sudah center apa belum, nanti kita coba buat ukur ya. Untuk selanjutnya saya coba untuk mengukur kepresisian dari base plate atau tatakan ini ya. Menggunakan penggaris yang kayak gini, 90 derajat atau 0 sampai ke 90 derajatnya ini lurus ya teman-teman, lurus bagian belakang juga lurus ya. 90 derajat. Terus kemudian yang bagian samping lurus ya, 90 derajat. Terus kemudian bagian tengah 90 derajat. Terus di bagian pinggir 90 derajat juga. Terus selanjutnya saya coba buat ya, dan selanjutnya saya coba buat ngukur base plate nya apakah depan dan belakang sama ya. Kita coba ukur. Untuk bagian belakang ini 10 cm, kemudian bagian depan coba 10 cm ya, sama persis ya, depan belakang sama 10 cm, kemudian belakang juga 10 cm sama ya. Terus kemudian bagian samping untuk bagian samping depan 3,6 ya. Terus kemudian di bagian belakang ini 3, ada selisih sedikit ya, di bagian nggak rapet ya, di bagian belakang ini selisih sekitar 1 milian. Kemudian kita beralih ke fitur ya. Untuk Circular Saw Add-on 1851 ini fiturnya umum seperti Circular Saw yang lain. Di bagian depan ada penguncian untuk sudut kemiringan 45 derajat. Ini hanya ada satu sih, cuma di depan aja, di belakangnya nggak ada ya, cuma di yang belakang ini engsel. Terus kemudian untuk mode naik turunnya di sini sudah menggunakan mode quick release ya. Jadi sangat mudah dan gampang. Ketika kita mau membuka, tinggal kita tekan aja ke atas. Ini sudah bisa buka ya. Terus kemudian kita kunci lagi. Itu udah kunci. Terus kemudian fitur lainnya di bagian pegangan ada trigger on off ya. Kemudian ada lock button. Terus ada fitur tambahan di bagian tangkai depan seperti pundukan ini ya, nanti buat fungsinya buat pegangan pada saat nanti kita mau potong panjang biar lebih nyaman ya. Terus kemudian untuk spesifikasi di sini tertulis Circular Saw ED 18-1851 dengan voltase 220 dan frekuensi 50 Hz, dan untuk mata pisaunya maksimal di 185 mm atau 7 inch. Dan untuk wattnya di sini membutuhkan watt 1000 watt, dan untuk kecepatan tanpa beban itu 5000 rpm per menit. Nanti saya juga coba buat tes kecepatannya ya, apakah sesuai yang ditulis di sini ataukah tidak. Dan wattnya ini 1000 watt. Apakah nanti di tempatku bisa nyala atau enggak ya, karena di tempatku ini listriknya 900 watt. Ya mudah-mudahan nanti dengan listrik 900 watt bisa nyala ya, karena yang Circular Saw yang pernah aku review itu yang masak itu di keterangan 1000 watt tapi masih bisa nyala. Nanti kita coba tes. Dan kemudian untuk fitur lainnya di bagian tengah sini ada spindle lock ya. Spindle lock ini buat kunci pada saat kita nanti mau pasang mata pisau atau melepas. Ya oke teman-teman, selanjutnya saya mau tes untuk kecepatan RPM dan seberapa kebutuhan daya watt kecepatan tanpa beban ya. Ya oke teman-teman, barusan saya sudah mengetes ya. Untuk pertama kali saya coba buat nyalain, terus kemudian saya juga tes RPM, dan saya juga tadi sudah ngetes untuk kebutuhan watt kecepatan tanpa beban ya. Untuk RPM nya tadi tembus hingga 5500 RPM.
Dan untuk hasil dari kecepatan tanpa beban berarti itu melebihi sesuai yang di keterangan di spesifikasi ya. Kalau di keterangan itu 5000 rpm. Dan untuk wattnya sendiri untuk kecepatan tanpa beban tadi berjalan di 580 600 sekian lah, nggak beda jauh. Berarti termasuk kategorinya ini mesin lumayan irit ya teman-teman. Alhamdulillahnya listrik di tempatku 900 masih bisa nyala. Oke, selanjutnya nanti saya akan coba buat tes performa seperti apa kekuatannya dan seperti apa tenaganya. Nanti coba saya buat belah balok panjang ya. Ya udah, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita tes mesin sirkulasi dari Edon 18. Ya oke teman-teman, aku sudah menyiapkan bahan balok ya dari kayu mahoni. Nanti saya coba buat belah ya. Sholat ora nggawe. Suara betangnya bingung ngono, kan bebas ana mandiri jajan nang musik kaya apa ndang aku. Ya oke sobat MTL ya, baru saja saya sudah mencoba buat potong balok panjang ya dengan mesin Sirkularso Edon 1851 untuk satu kali jalan potong aman, tidak ada kendala ya. Tenaganya mantap. Ini aku menggunakan peso yang 24 ya. Hasil potongannya rapi. Oke, secara keseluruhan dengan harga 480.000 menurut saya untuk kebutuhan seperti penghobi pendatang baru seperti saya ataupun untuk pengguna rumahan ya, ini sudah sangat cocok sekali. Sudah lebih dari cukup ya. Tenaganya mantap, performanya juga oke, wattnya juga yang pasti irit. Ya mungkin video ini sekian dulu dari saya, dan jangan lupa teman-teman ya bantu subscribe-nya, nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.